Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nelvan Ridal Subsulta Lapari. Saya sebagai moderator di kelompok kami, di mana kami akan membahas beberapa metode yang akan kita gunakan dalam menganalisis dan perancangan sistem. Di sini ada tampilan untuk beberapa nama anggota kelompok kami. Oke, kita lanjut saja. Kita akan masuk pada metode yang pertama, di mana metode waterfall. Apa itu metode waterfall? Dalam sebuah analisis dan perancangan, waterfall adalah metode pengembangan sistem yang bersifat linear dan berurutan, di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Dan waterfall ini ada beberapa tahap, di mana yang pertama itu requirement analysis, yang berfungsi untuk mengumpulkan kebutuhan dari pengguna. Yang kedua ada sistem desain, di mana sistem desain itu berfungsi untuk merancang arsitektur dalam sistem berdasarkan kebutuhan yang kita mau pakai itu apa saja. Dan yang ketiga implementasi. Implementasi itu seperti coding, teman-teman, di mana dia akan menerjemah desain yang sudah kita buat menjadi kode program. Keempat itu ada testing. Testing itu untuk menguji sistem, apakah sistem kita sudah oke atau belum, sudah bebas dari kesalahan atau belum, begitu. Development ini kita akan menerapkan sistem kita di lingkungan nyata agar bisa dipakai oleh pengguna, begitu. Yang keenam ada maintenance, di mana kita akan melakukan perawatan dan perbaikan dalam sistem jika ada masalah. Nah, di waterfall juga ada kelebihan, teman-teman, di mana yang pertama itu sederhana dan mudah dipahami untuk kita sebagai pemula atau kalangan muda zaman sekarang. Yang kedua, cocok untuk proyek dengan kebutuhan jelas dan tidak berubah. Nah, di balik kelebihan ada pula kekurangan dari waterfall tersebut nih, teman-teman. Yang pertama, tidak fleksibel terhadap perubahan. Yang kedua, sulit untuk kembali ke tahap sebelumnya. Oke, kita lanjut. Metode agil dalam analisis dan perancangan sistem. Berikut adalah definisi metode agil. Metode agil adalah pendekatan pengembangan sistem yang interaktif dan fleksibel, menekankan kolaborasi tim, respon cepat terhadap perubahan, dan pengiriman produk secara bertahap. Prinsip utama dari metode agil yang pertama, interaksi individu lebih penting dari proses dan tools. Kedua, perangkat lunak yang berfungsi lebih diutamakan daripada dokumentasi lengkap. Ketiga, kolaborasi dengan klien lebih diutamakan daripada negosiasi kontrak. Keempat, respon terhadap perubahan lebih penting dari sekedar mengikuti rencana. Contoh dari metode agil adalah yang pertama ada Scrum, yang kedua Kanban, yang ketiga Extreme Programming. Kelebihan dari metode agil ada 3. Yang pertama, fleksibel terhadap perubahan kebutuhan. Kedua, klien terlibat langsung dalam proses pengembangan. Ketiga, hasil bisa lebih cepat terlihat dan diuji. Metode agil juga memiliki kekurangan. Berikut adalah 2 kekurangan dari metode agil. Yang pertama, butuh tim yang komunikatif dan disiplin. Kedua, dokumentasi bisa kurang lengkap jika tidak dikelola dengan baik. Oke, halo teman-teman. Kita masuk di metode prototyping dalam analisis dan perancangan sistem. Apa itu prototyping? Prototyping adalah metode pengembangan sistem dengan membuat model awal atau prototype dari sistem untuk memahami kebutuhan pengguna sebelum membangun sistem final. Tujuan untuk ini ialah meminimalisir kesalahan analisis. Kebutuhan memberikan gambaran awal sistem kepada pengguna, mendapatkan umpan balik lebih cepat untuk perbaikan. Tahapan dari prototyping ini ada beberapa, yaitu dimana yang pertama identifikasi kebutuhan awal, yang kedua bangun prototipe awal, yang ketiga evaluasi oleh pengguna, keempat perbaikan berdasarkan feedback, yang kelima ulangi hingga sesuai kebutuhan, dan yang keenam kembangkan sistem final. Kelebihan dari metode prototyping ini, yang pertama itu lebih memahami kebutuhan pengguna secara langsung. Yang kedua,
umpan balik cepat dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengurangi risiko kesalahan sistem akhir. Dari kelebihan di atas ada juga kekurangan dari metode prototyping ini. Yang pertama, bisa membingungkan pengguna jika prototipe dianggap sistem final. Dan yang kedua, membutuhkan waktu dan biaya tambahan jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, plat 6, metode RAT dalam analisis dan perancangan sistem. Definisi RAT atau Rapid Application Development adalah metode pengembangan sistem yang menekankan kecepatan dan iterasi cepat melalui penggunaan prototipe, feedback pengguna, dan keterlibatan aktif pengguna. Tujuan utama RAT membangun sistem dalam waktu singkat, mengurangi waktu perencanaan dan dokumentasi, menyesuaikan sistem secara dinamis sesuai kebutuhan pengguna. Tahapan RAT yang pertama, perencanaan cepat, mengidentifikasi kebutuhan utama sistem dengan cepat. 2. Desain prototipe, membuat model awal atau desain sistem sebagai dasar pengujian. 3. Konstruksi iteratif, mengembangkan sistem secara bertahap berdasarkan feedback pengguna. Dan yang keempat, testing dan implementasi, melakukan uji coba dan langsung digunakan jika sudah siap. Kelebihan RAT yang pertama, waktu pengembangan lebih cepat, dan yang kedua cocok untuk proyek dengan batas waktu yang ketat. Ketiga, pengguna aktif terlibat sehingga hasil sesuai harapan. Kekurangan RAT yang pertama, tidak cocok untuk proyek besar dan kompleks, dan yang kedua, kualitas bisa menurun jika terlalu terburu. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alwi Nugroho, NIM 2023520001. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang metode Scrum dalam analisis dan perancangan sistem. Scrum adalah salah satu kerangka kerja dalam Agile yang digunakan untuk mengelola proyek pengembangan sistem secara bertahap dan kolaboratif. Scrum cocok untuk tim kecil yang bekerja secara iteratif dalam waktu singkat yang disebut sprint. Dalam Scrum, ada 3 peran utama: Product Owner yang menentukan prioritas kebutuhan, Scrum Master yang membantu tim tetap fokus, dan Development Team yang mengembangkan produk. Setiap sprint biasanya berlangsung 1-4 minggu. Setiap hari, tim melakukan daily Scrum selama 15 menit untuk mengecek progres. Setelah sprint selesai, dilakukan sprint review untuk menilai hasil kerja dan respon perspektif untuk evaluasi prosesnya. Keunggulan Scrum adalah fleksibel terhadap perubahan dan hasil sistem bisa langsung diuji di akhir setiap sprint. Tapi Scrum juga butuh komitmen tinggi dari semua anggota tim agar berjalan efektif. Kesimpulannya, setiap metode punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Jadi kita perlu memilih metode yang paling sesuai dengan jenis proyek, kompleksitas sistem, dan kondisi tim. Sekian, terima kasih. Metode spiral dalam analisis dan perancangan sistem. Definisinya, spiral adalah model pengembangan sistem yang menggabungkan elemen dari waterfall dan prototyping dengan fokus utama pada analisis risiko dan pengulangan bertahap (iterasi). Ciri khas yaitu pengembangan dilakukan dalam lingkaran (spiral). Setiap putaran fokus pada identifikasi dan pengelolaan risiko. Sistem dikembangkan secara bertahap melalui iterasi. Tahapan spiral (perputaran). Yang pertama, identifikasi tujuan dan kebutuhan. Yang kedua, analisis risiko dan perencanaan. Ketiga, pengembangan dan pengujian. Dan yang keempat, evaluasi dan perencanaan iterasi selanjutnya. Kita masuk ke dalam kelebihannya, yaitu sangat cocok untuk proyek besar dan kompleks, risiko terdeteksi lebih awal, fleksibel terhadap perubahan. Dan kekurangannya yaitu membutuhkan ahli analisis risiko dan biaya dan waktu bisa lebih tinggi.